jelas adalah terkait dengan dugaan dua tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara. Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon bab 3 butir D yang menyatakan penetapan tersangka oleh termohon tidak didukung oleh dua alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang bersangkutan dan justru mengacu pada alat bukti perkara yang lain yang sudah inkrah van gewetste berkekuatan tetap, sehingga penetapan tersangka tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Maka timbul pertanyaan, apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan berdasarkan sprendik nomor 152 atau untuk dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam sprendik nomor 153, atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus. Di mana jika mendasarkan pada dalil permohonan pemohon maupun dalil bantahan termohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra-peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam dua dugaan tindak pidana pada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar dua penetapan tersangka berikut sah tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon dalam pra-peradilan ini. Apalagi lazimnya pembuktian terhadap dugaan dua tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula. Maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana berbeda dan tentunya berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan untuk penetapan status tersangka pada kedua dugaan tindak pidana tersebut yang bisa saja pada satu penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah, sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya dinyatakan tidak sah oleh hakim. Sehingga pada akhirnya menyulitkan hakim dalam pertimbangan serta amar putusan pra-peradilan. Padahal sebagaimana ketentuan pasal 2 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan bahwa pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dilakukan dengan pemeriksaan singkat. Bahkan dalam ketentuan pasal 82 butir C KUHP dilakukan secara cepat dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan. Yang mana pemaknaan pemeriksaan singkat walaupun tidak dijelaskan dalam ketentuan Perma nomor 4 tahun 2016 tersebut, namun merujuk pada ketentuan pasal 203 ayat 1 KUHP yang dimaksud pemeriksaan singkat yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah. Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan pra-peradilan bukan dalam satu permohonan. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra-peradilan. Maka terhadap eksepsi termohon A2 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana terus di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang
KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. Mengabulkan eksepsi dari termohon. 2. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamunto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan